Hanukkah 25 Kislev diperingati 8 hari sampai 2 Tevet. 8 hari peringatan. Tetapi di Torah kan cuma ada disuruh merayakan 7 hari raya. Tetapi Anda lihat sampai hari ini, ya, orang Yahudi tetap merayakan hari raya Hanukkah. Sebab mereka memandang hari raya yang benar itu adalah 7 hari raya plus 1 hari raya Hanukkah. Ini mengikuti perhitungan atau tradisi ketika mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Yang dimana hari raya Pondok Daun itu diperingati selama 7 hari plus 1 Atzeret Shemini. Kalau Hanukkah tidak ada di Alkitab, nah, ada sebenarnya pandangan dari orang-orang Yahudi bahwa sesungguhnya ada pesan implisit di dalam Taurat untuk merayakan Hanukkah atau hari raya lampu itu. Yuk kita lihat. Apa itu 7 hari raya Yahudi? Yang pertama, hari raya Sabat, Sabat mingguan, ya, setiap hari Sabtu. Hari Sabat mereka menyisihkan 1 hari khusus untuk ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, hari raya Paskah yang juga disebut berlanjut sebagai hari raya roti tak beragi. Kemudian hari raya buah sulung, Sifrat HaOmer. Kemudian hari raya Pentakosta, Hak Shavuot. Hari raya awal tahun yang diadopsi dari hari raya Yom Teruah dan mereka menamakan ini Rosh Hashanah. Hari raya ke-6 adalah hari raya pendamaian Yom Kippur yang dimana Imam Zakaria mendapatkan kabar baik akan mendapatkan putra, yang kemudian hari raya ke-7 adalah hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daun. Nah, apa? Di mana ada bayangan Hanukkah pada kitab Torah? Menurut kacamata orang-orang Yahudi, ya. Anda bisa membacanya pada Imamat 24 ayat 1. Vayedaber Adonai el Moshe lemor. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun, tumbuk yang tulen, untuk lampu. Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Mereka disuruh mempersiapkan minyak zaitun untuk menjadi bahan bakar dari menorah yang ada di kemah suci. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi. Di hadapan Tuhan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, ya, bagi kalian, turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Jadi pengaturan lampu ini dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai bayangan dari hari raya lampu, hari raya Hanukkah. Pada hari raya Hanukkah itu mereka merayakan selama 8 hari. Kenapa 8 hari? Karena ada mukjizat minyak yang sedianya hanya bertahan pada 1 hari, ternyata dia dapat bertahan hingga 8 hari. Kenapa 8? Nah, di kelas kita sudah mempelajari Echad Miyodea untuk angka 8. Shemona Miyodea. Shemona Ani Yodea. Shemona Yeme Mila. Shif'a Yeme Safta. Shisha Shidre Mishnah. Hamisha Kumse Torah, Arba Imachot, Slosa Avot, Shnei Luchot Haberit, Echad Eloheinu, Sheba Shamayim Uva'aret. Ya. Hari ke-8 adalah Yemei Milah, hari untuk penyunatan, untuk melakukan Brit Milah. Hari penyunatan itu dilaksanakan pada bayi laki-laki berumur 8 hari. Nah, Anda lihat di sini. Tuhan selalu memberikan tanggal-tanggal yang tepat, ya,
25 Kislev. Penyunatannya kapan? Akhir dari Hanukkah. 2 Tevet yang kalau dikonversikan menurut kalender Romawi adalah 1 Januari. Itu adalah Brit Milah. Khatan Damin. Nah, pada saat ini bayi Yesus Kristus itu menjadi Khatan Damin. Menjadi pengantin darah. Nah, di Indonesia ini menyebut anak-anak yang sedang disunat, anak-anak laki-laki yang disunat itu menyebut dengan istilah apa? Anak laki-laki yang disunat disebut Pengantin sunat. pengantin sunat. Ya. Dan itu serapannya dari mana? Dari Alkitab. Alkitab mengatakan itu adalah khatan. Khatan itu apa? Mempelai laki-laki. Damim, darah. Jadi pengantin darah. Yesus Kristus menjadi pengantin darah pada tanggal 2 Tevet, 1 Januari. Wow, kenapa tepat? Kalau bukan kehendak Tuhan, hal ini tidak akan tepat. Bukan? Ya. Khatan Damin, pengantin sunat. Istilah yang lazim di Indonesia ini justru berasal dari Alkitab kita. Ya. Kapan ada istilah pengantin sunat, khatan damin, pengantin darah, ya? Dan itu menjadi tipologi pertumpahan darah. Kenapa Musa ketika dia lalai untuk menyunat putranya, dia mendapat ancaman hukuman mati? Kok aneh sih? Mosok lali langsung diancam hukuman mati? Kenapa? Karena Brit Milah ini nggak boleh dilupakan. Harus dilaksanakan. Kalau Brit Milah tidak dilaksanakan, kalau Yesus tidak menumpahkan darahnya, pastilah kalian mati. Itulah kenapa ketika Musa lalai menyunatkan putranya, dia mendapatkan ancaman hukuman mati dari Tuhan. Tetapi apa? Istrinya tanggap. Nah, karena istrinya Sipora itu adalah putri dari siapa? Yitro. Yitro itu siapa? Imam. Imam. Jadi karena dia adalah imam Midian, yang dimana Midian ini adalah putra dari Ketura, dan Ketura itu adalah Hagar, dan Hagar itu adalah istri dari Abraham, berarti Yitro menjadi pewaris dari Imam Abraham. Yitro memahami pentingnya perjanjian sunat Brit Milah. Itulah kenapa kemudian dengan inisiatif dari Sipora ini, kemudian dia langsung mengambil pisau, menyunat anaknya, dan pisaunya itu ditempelkan pada Musa. Engkau menjadi pengantin darah bagiku. Sekarang perjanjian darah telah dilakukan, sehingga Musa terlepas dari hukuman mati. Kenapa? Kelalaian Brit Milah ini kalau lupa bisa mati. Ya, kalau Yesus tidak menumpahkan darah, kita semua akan mati. What's the difference? Kalau ini tidak dilaksanakan. Maka itulah pentingnya Brit Milah, perjanjian sunat itu dilaksanakan secara turun-menurun sejak zaman Abraham hingga kini oleh orang-orang Yahudi. Tetapi bagi kita, khatan damin, dia adalah Yesus Kristus, sang pengantin sunat yang sebenarnya. Dia sudah melaksanakan semua tuntutan Taurat, yaitu apa? Darah, karena upah dosa adalah mati. Dan darah itu adalah lambang dari nyawa. Dan Yesus benar-benar mati di kayu salib untuk membayar apa? Perjanjian darah tadi, Brit Milah. Dia adalah pengantin sunat bagi kita. Pengantin darah bagi kita yang menggantikan. Kita yang seharusnya mati diganti dengan darahnya yang kudus. Ada amin di sini. Jadi inilah semua ada kaitannya. Dan semua bermuara kepada perjanjian Tuhan sejak dimaklumatkannya Injil yang pertama, Kejadian 3 ayat 15, proto evangelium. Nah,
sekarang kita akan belajar mengenai Hari Raya Sukkot, dan ini sudah kita pelajari ya, dan ini saya tambahkan saja rahasia angka 8 Brit Mila tadi, bahwa Sukkot itu dirayakan selama 7+1. Sama juga ya, ada 7 hari raya plus 1 Hanukkah. Ada 7 hari perayaan Sukkot plus 1 Yom HaShemini, atau yang disebut dengan Shemini Atzeret atau Atzeret HaShemini. Ya, dibalik-balik sama Yom HaShemini. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Karena Tuhan hendak bersama-sama dengan umatnya menambah 1 hari untuk bersama umatnya, sehingga perayaan itu dirayakan selama 8 hari. 8, 8, 8. Ya, ada gematria 8. Dan 8 itu merujuk kepada Yesus Kristus. Dan satu-satunya Injil yang bicara mengenai Shemini Atzeret itu adalah Yohanes 7 ayat 37. Menyebut hari 8. Hari Raya Sukkot, puncak perayaan itu, dan di mana Yesus itu berfirman, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku untuk minum. Bahwa dia adalah air hidup, dia adalah sumber kehidupan. Dia bicara pada hari raya panen itu, tanpa air kalian tidak dapat hidup. Tanpa air kalian tidak dapat menanam. Tanpa air itu tidak ada kehidupan, dan kehidupan itu bermula dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang hari itu sudah lahir ke dunia, inkarnasi. Dia berfirman, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku. Nah, balik lagi kepada Hanukkah, yang dimana pada tahun 2019 ini jatuhnya pada tanggal 22 sampai 30 Desember. Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Lampu. Apa itu dasarnya Hari Raya Hanukkah? Kata Hanukkah berasal dari verba lachanoch, itu bisa berarti menguduskan, meresmikan, menapiskan, mendidik, melatih, atau juga orang yang dilatih dengan pendidikan khusus yang kadang bisa bermakna dedication. Nah, Anda lihat di sini. Nah, kalau Anda lihat ada kata Hanukkah, kira-kira ada hubungannya enggak dengan nama Henokh? Ada, Bu. Ada ya, Hanukkah, Henokh ya. Nah, nama Henokh itu artinya dedication. Kalau Anda berdedikasi seperti Henokh, Anda akan diangkat ke surga untuk mencapai langit bumi yang baru. Nah, nyambung lagi kan kata-kata di Alkitab ini. Dan ini adalah ilmu yang namanya apa? Masih ingat? Intertekstualitas tadi. Hanukkah, Hanokh, Noah. Nah, itu berasal dari sores yang sama. Dan karena Hanukkah ini terjadinya pada masa intertestamental antara perjanjian lama dan perjanjian baru, sehingga catatan Alkitab ini hanya ada pada Alkitab Deuterokanonika. Nah, betapa banyak dari kita non-Katolik itu suka melecehkan adanya kitab Deuterokanonika. Ayo ngaku. Padahal kitab Deuterokanonika juga menyimpan informasi-informasi yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan catatan sejarah mengenai pentahiran Bait Allah atau Hanukkah ini, dan catatan sejarah mengenai perjuangan heroik dari Yudas Makabe, Yehuda HaMakabi. Ada di 2 Makabe. Dan untuk keperluan tertentu, kitab 2 Makabe ini juga dibaca oleh orang-orang Yahudi Rabinik. Mereka tidak menafikan ada kitab ini. Dan mereka menjadikan ini juga sebagai suatu rujukan historis mengenai adanya peristiwa Hanukkah oleh Yehuda HaMakabi atau Yudas Makabe. Jadi ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Meskipun Anda bukan orang Katolik Roma,
yang menggunakan kitab Deuterokanonika, bagaimanapun informasi-informasi yang ada di dalamnya adalah penting. Kalau kita membaca kitab-kitab Herodotus sebagai bukti sejarah, kitab-kitab yang lain, kitab-kitabnya Aristoteles, kitabnya Plato kita baca, dan kita jadikan itu sebagai suatu pusaka pengetahuan di masa lalu. Kenapa Anda merecehkan kitab-kitab Deuterokanonika? Ini tetap menjadi pusaka yang baik bagi kita. Loh, Anda kok memasukkan kitab-kitab tambahan? Para bapak gereja juga tahu, Bapak, Ibu, ini namanya kitab Deuterokanonika, bukan protokanonik. Jadi ini adalah kanon kedua, bukan kanon pertama. Jadi stratanya itu tentu tidak sama dengan protokanonik. Jadi tidak bisa kita salahkan juga adanya kitab Deuterokanonika. Bagaimanapun ini menjadi pusaka bagi kita. Informasi yang memberikan informasi yang baik bagi kita. Sejarah Hanukkah, kalau dihitung pada kronologi sejarah Israel, tahun 1010 sebelum Masehi, Raja Daud memerintah kerajaan Israel. Tahun 962 sebelum Masehi, Raja Salomo membangun bait Allah yang pertama, bait Allah yang bertahtakan emas. Kemudian, selepas meninggalnya Raja Salomo, kerajaan Israel terbelah menjadi Israel Utara dan Selatan. Pada tahun 931 antara itu kerajaan terbelah. Kemudian karena ketidaksetiaan dari Israel Utara menyembah ilah-ilah asing, mereka dibiarkan hilang 10 suku itu. Tinggal 3 suku yang ada di selatan. Tetapi 3 suku yang di selatan ini mereka juga akhirnya menduakan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah, ingat, Allah yang pencemburu. Sehingga Allah memberikan hukuman kepada umat pilihannya ini dari kerajaan Israel yang terkenal kaya raya dengan rajanya Salomo yang luar biasa itu, kemudian mereka menjadi bangsa yang tidak bermartabat, tidak memiliki martabat karena mereka dijajah dan menjadi orang buangan, dibuang ke Babel tahun 586. Kemudian, ya, sekembalinya mereka ke tanah suci, mereka juga tetap tidak merdeka. Karena tanah suci dikuasai Persia, yang kemudian dikuasai Babel, dan kemudian Kores Agung ini menguasai Babel dan mengembalikan orang-orang Israel itu ke tanah suci, mengeluarkan dekrit kepada orang-orang Israel ini untuk dapat kembali sampai mereka kembali ke tanah suci, dan mereka tetap ditaklukkan oleh bangsa-bangsa kafir yang kemudian dikuasai oleh raja-raja keturunan Yunani dari dinasti Seleukid. Dinasti Seleukid ini melakukan penajisan di bait Allah dengan mempersembahkan binatang-binatang haram, misalnya babi, sebagai persembahan korban, dan itu membuat keluarga dari Yehuda Hamakabe ini, dari Imam Matityahu ini, melakukan pemberontakan. Dan kelompok mereka ini disebut sebagai orang-orang Makabe. Kata Makabe itu adalah satu singkatan dari nyanyian Syirat Hayam, gubahan dari Musa, yaitu Mi Chamocha Baelim Adonai. Mi Chamocha Baelim Adonai. Nah, Mi Chamocha Baelim Adonai itu disingkat menjadi Makabe. Dan kembali kepada bukti sejarah bahwa tahun 5 sebelum Masehi itu 25 Kislev equal dengan 25 Desember. Jadi, bolehlah saya mengajukan satu premis. Maka Natal kelahiran Yesus Kristus ini adalah penggenap Hanukkah. Hanukkah adalah hari raya lampu. Yesus sang terang dunia lahir pada hari raya lampu. Dan hari raya lampu ini bayangannya ya, sudah ada ditulis dalam kitab Torah
pada Imamat pasal 24 tadi yang sudah kita baca. Konversinya, kembali lagi Anda bisa mengkonfirmasi di internet bahwa Feast of Dedication atau Hanukkah, ya, hari penabisan Bait Allah, 25 Kislev, jatuh pada 25 Desember 5 sebelum Masehi sampai tanggal 1 4 sebelum Masehi. Nah, tadi pertanyaan tadi menjawab ya sekarang. Jika kalender Romawi, ya yang kemudian hari ini kita sebut sebagai kalender Gregorian, disebut tahun Masehi, Anno Domini. Kenapa Yesus tidak lahir pada tahun 1 Masehi? Nah, kenapa? Nah, rupanya ahli astronomi dari Katolik Roma ini dulu ada pernah melakukan kesalahan hitung. Menurut Dionysius Exiguus, dia hidup pada tahun 470 sampai 544 Masehi. Dia menetapkan kalender Masehi pada tahun 525 Masehi. Dan dia menetapkan tahun kelahiran Yesus, Anno Domini, nah itu di situ. Dia menyatakan bahwa itu bertepatan dengan 754 berdirinya kota Roma. Ya, niatnya memang demikian. Kalender Masehi itu dimulai sejak kelahiran Yesus, jadi tahun Masehi diniatkan menjadi tahun setelah kelahiran Yesus Kristus, tapi itu niatnya saja. Tapi dia salah hitung. Yang menjadi masalah, Dionysius ini tidak memperhitungkan tahun nolnya dari tahun 1 sebelum Masehi. Dia melompat menghitung langsung tahun 1 Masehi. Itulah sebabnya sehingga tidak ada dikenal tahun 0 Masehi. Andai ada tahun 0 Masehi dihitung, maka seharusnya 0 Masehi yang berjumlah 365 hari itu sama dengan tahun yang lain. Selain itu, si Dionysius ini tidak memperhitungkan masa pemerintahan Kaisar Agustus selama 4 tahun. Ketika kaisar tersebut masih menggunakan nama Octavianus. Nah, nama Octavianus itu ditanggalkannya ketika ia menang melawan Antonius dan Cleopatra, ya, pada tahun 31 sebelum Masehi. Dengan demikian, tahun 4 sebelum Masehi hingga tahun 1 sebelum Masehi bukan tahun kelahiran Yesus Kristus. Jika tahun 4 tidak dihitung, itu kemudian diperhitungkan, maka tahun baru setelah kelahiran Yesus adalah tahun 1 Januari 4 sebelum Masehi. Dengan taksiran intelektual ini, kelahiran Yesus sekitar persis seperti yang dinyatakan di kalender ini. 25 Desember 5 sebelum Masehi dan dia disunatkan pada 1 Januari 4 sebelum Masehi. Cukup menjawab pertanyaan Anda? Ada pertanyaan yang lainnya? Silakan.